Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat mahasiswa STI Trianandra. Selamat malam, selamat ketemu lagi dengan saya. Saya harapkan teman-teman sehat semuanya, ya. Tidak ada halangan suatu apapun mengikuti perkuliahan ini. Saya sebenarnya sudah pesan kepada saudara Tri Purwati, ya, bahwa untuk yang ingin bagi yang ingin konsultasi tugas akhir itu tolong dikirim ke saya via WA boleh atau via email boleh. Anda kirim ke saya, nanti kita bahas di perkuliahan ini. Jadi saya tidak mengulang-mengulang terus. Dan ingat, ini sudah pertemuan ke-9, ya. Dan pertemuan ke-9 Anda tinggal punya waktu sekitar antara 1,5 sampai 2 bulan untuk menyelesaikan tugas akhir Anda, sehingga tugas akhir Anda bisa selesai tepat waktu, ya. Saya tidak harus mengulang-ulang seperti ini karena saya juga sudah memberikan materi pada waktu pembekalan KKL sebelum kita berangkat ke Surabaya, ya, supaya Anda bisa mempelajari semuanya itu. Yang paling penting jangan hanya copy paste, ya, jangan hanya copy paste, ya. Silakan Anda berkomentar di live chat-nya. Supaya saya bisa ngecek bisa mengecek saudara. Ini saudara Tri Purwati lagi dapat tugas ini. Saya kaget ketika Tri Purwati mengirim ke saya, Pak, maaf saya pamit tidak bisa ikut perkuliahan. Lah kenapa? Ternyata lagi duduk makam. Tri Purwati lagi duduk makam. Ya, supaya saya bisa Munadiri Setiawan, selamat malam. Pak Basuki Raharja, selamat malam. Tri Purwati, ya, di sela-sela Anda menduduk itu bahasa Indonesianya apa? Menggali kuburan, ya, menggali kuburan. Anda bisa live streaming mata kuliah saya. Untuk yang lain mana? Untuk yang lain kok belum ada kabar beritanya. Ya, jadi untuk halaman judul yang harus Anda tulis seperti ini. Judul harus menggunakan huruf Times New Roman, ukuran maksimal 14, ya. Ukuran maksimal 14, Anda bisa 12, bisa 14, ya. Kemudian jarak antar
antar spasi ini adalah 2, ya, jangan 1,5. Ya, kemudian di halaman persetujuan pembimbing, ya, seperti ini contohnya. Halaman persetujuan pembimbing, jangan sampai salah penulisan nama dan NIM seperti ini. Kemudian pembimbingnya, kemudian mengetahui ketua jurusannya Bu Heni Susilawati SEMM. Ya. Kemudian yang ketiga, halaman pengesahan penguji. Halaman pengesahan penguji. Nah, seperti ini halaman pengesahan penguji yang dipersiapkan dan disusun oleh Saudara Minarwati. Nomor NIM-nya ini, kemudian ini dikosongi dulu ya. Ya, ini dikosongi dulu. Yang saya warnai kuning ini dikosongi dulu, karena itu nanti ditulis ketika Anda sudah ujian, ya, Anda sudah ujian. Pengujinya saya, Herwan Hidayat. Jangan salah ya, penulisan gelar, titik komanya jangan sampai salah. Kemudian halaman selanjutnya, contoh halaman moto dan persembahan. Ya, moto dan persembahan ini, moto yang Anda tulis itu adalah hal-hal yang memberi semangat kepada Anda, memberikan motivasi pada Anda, ya, maka bisa Anda tulis di situ. Ya, bisa tulis di situ. Misalnya dari Al-Quran atau dari orang-orang yang terkenal, misalnya Mario Teguh, Mata Najwa, atau Agim. Anda tulis di sini sebagai bahan motivasi Anda. Kemudian persembahan, ya, persembahan ini tugas akhir. Penulis persembahkan untuk satu ibu dan ayah dan ibuku, ya, karena ini orang yang paling dihormati dan dihargai, ya. Jadi cukup ditulis ayah ibu, pacar suami nggak usah ditulis di sini. Ini adalah orang yang paling dihormati, ya. Kemudian alma mater tempat Anda menuntut ilmu, ya. Nah, dalam Anda ingin mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang Anda cintai, sahabat Anda, teman Anda tulis di kata pengantar, ya. Di kata pengantar Anda mengucapkan terima kasih. Kalau ini ucapan terima kasih yang pertama Pak Herwan sebagai Ketua SI Trianandra dan pembimbing tugas akhir, kemudian Bu Titin mungkin sebagai pembimbing akademik, Bu Yeni sebagai ketua jurusan, ya, Bapak Ibu dosen, staf, karyawan Trianandra. Kemudian teman-teman Anda tulis di sini Desi Anwar Abdul Suci, ya, boleh Anda tulis di sini orang-orang yang Anda hormati, orang-orang yang Anda cintai, ya. Selamat malam buat Anissa Wulansari. Harap teman-teman sehat semua ya. Ketika ada COVID-19 seperti ini, harus tetap semangat, jangan kendor, jangan patah semangat,
di saat susah ya kita harus tetap semangat ya. Oke ya. Saya sambil monitor dari teman-teman karena kalau monitor lewat eh, laptop kurang kurang cepet ya, lebih cepetnya lewat HP kayak. Oke Pak Bas, gimana Pak Bas? Sehat Pak Bas? Saudara teman-teman sehat, bisa monitor eh, perkuliahan ini. Kurang gede tak besarkan lagi ya. Kemudian selanjutnya di halaman selanjutnya daftar isi ya. Dibuat seperti ini, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, mutu dan persembahan seperti yang sudah tadi ditulis, kata pengantar, daftar isi, abstraksi dalam bahasa Indonesia dan abstrak dalam bahasa Inggris ya. Jadi abstrak ada dua, satu yang dalam bahasa Indonesia dan satunya dalam bahasa Inggris. Kemudian isi pendahuluan, terbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Ya, saya yakin Anda sudah bisa, tapi sampai hari ini Anda belum mengirim saya, belum konsultasi ke saya. Anda baru pada proses persetujuan judul TA ya. Kemarin katanya Yuni mau konsultasi, tapi sampai hari ini saya tunggu belum keluar. Bab 2 berisi tinjauan pustaka ya, pengertian tentang pemasaran, konsep pemasaran, strategi pemasaran. Nah ini yang ditulis di sini tinjauan pustaka ini yang berhubungan dengan judul saudara ya. Judul saudara tentang apa? Kalau pemasaran ya tulis pemasaran, tapi kalau tentang SDM ya ditulis tentang SDM ya. Kemudian bab 3 analisis data dan pembahasan. Berisi tentang lokasi penelitian, waktu penelitian, teknik pengumpulan data, gambaran umum perusahaan. Analisis ini harusnya analisis SWOT dan pembahasan. Dan terakhir penutup, kesimpulan dan sairan daftar pustaka. Yang sering banyak salah itu ada di daftar pustaka ya. Penulisan daftar pustakanya banyak yang salah. Ini contoh abstraksi yang berbahasa Indonesia. Abstraksi ini adalah merupakan rangkuman dari tugas akhir saudara ya, tidak usah banyak-banyak, hanya satu lembar saja, dan itu tidak usah banyak-banyak. Yang penting orang membaca abstraksi ini sudah tahu apa yang Anda tulis ya. Di abstraksi ini yang Anda tulis itu
sebagai orang itu tidak usah membaca tugas akhir Anda semuanya, tinggal membaca abstraksinya udah tahu, oh maksudnya ini, oh isinya tentang ini. Nah, seperti itu. Jadi Anda juga tidak usah terlalu banyak. Kemudian kata kunci, ya, kata kunci untuk tugas akhir saudara. Ada strategi pemasaran, ukuran pemasaran, kepuasan pelanggan. Nah, jangan lupa ya, kata kuncinya. Kata kunci adalah inti dari judul tugas akhir saudara. Ya, kata kuncinya apa? Kalau tentang strategi pemasaran ya terus strategi pemasaran, tentang bauran pemasaran ya bauran pemasaran, tentang kepuasan pelanggan ya kepuasan pelanggan. Kalaupun tentang manajemen SDM ya terus manajemen SDM, tentang apa kreativitas karyawan, Anda tulis tentang kreativitas karyawan di sini. Bahwa kata kuncinya diambil dari judul saudara ya. Kemudian contoh halaman abstrak. Ya, halaman abstrak. Kalau Anda menerjemahkan abstrak ini dengan Google Translate, ya Anda teliti ya. Kadang-kadang Google Translate itu tidak pas ya. Makanya Anda teliti, mungkin ada yang tidak pas. Nah, Anda benahi. Mungkin Anda bisa minta tolong kepada Pak Awi ya yang pintar bahasa Inggris. Pak, bahasa Inggrisnya sudah benar apa enggak Pak? Nah, gitu ya. Kemudian keyword kata kunci sama ya dengan yang di atas tadi ditulis di sini. Ya, kita akan melihat tentang daftar pustaka. Ini yang kadang-kadang saudara-saudara banyak yang keliru ya. Ya, kalau Anda menulis contoh kutipan seperti ini, misalnya perbaikan efektivitas kerja yang dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan, keterampilan karyawan maupun sikap karyawan itu sendiri terhadap tugas-tugasnya. Haij Rahman tahun 2003 halaman 102. Nah, ini contoh kutipan seperti ini ya. Diterangkan siapa yang bilang, kemudian tahun berapa, bukunya terbit, benar halaman berapa ya. Ini contoh kutipan. Kalau misalnya kutipan itu tentang undang-undang, nah ini contohnya ada di sini. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 Bab 3 Pasal 5 Ayat 4 tentang perbankan. Nah, kemudian ditulis bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, bisa dipahami ya apa yang saya katakan, apa yang saya tulis di sini. Nih, kemudian menurut Mulyono tahun 2006 pengendalian kredit adalah salah satu fungsi dan bla 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 bla. Nah, seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Format dan contoh penulisan
format dan contoh penulisan pustaka. Nama pengarang, tahun terbit, judul buku, edisi jika ada, volume jika ada, kota tempat penerbit, dan penerbit. Nah, formatnya begini, kemudian contohnya seperti ini. Ya, ini sebenarnya Dr. Andes Ahsad ya. Ini dosen saya. Psikologi ini dari UGM. Andes Muhammad As'ad. Nah, tapi yang di belakang ditulis di depan nanti As'ad RS ya. Tahun 2002 judul bukunya Psikologi Industri, Lembaga Manajemen Perusahaan. Jadi judul bukunya di bold ya. Yang saya kuning ini di bold ini sering banget teman-teman tuh keliru ya. Kemudian yang ini yang saya coret kuning ini dengan yang di bawahnya yang saya coret biru ya. Kalau yang kuning itu satu spasi ya. Kalau yang kuning satu spasi. Kalau yang kuning satu spasi. Kalau yang biru satu spasi. Tapi antara kuning dan biru ini dua spasi ya. Ini sama ya. Kuning satu spasi, biru satu spasi. Ini warna apa ya? Ungu nggak salah ya. Ungu satu spasi. Nah, antar kuning sama biru itu dua spasi. Antara biru sama ungu itu dua spasi. Jadi seperti itu. Ini sering banget kesalahan banyak terjadi di sini, ya. Kesalahan banyak terjadi di sini. Bahwa penulisan ini kadang-kadang mereka dua spasi semua atau 1,5 spasi, ya. Coba diperhatikan benar-benar ya penulisan daftar pustaka. Ya, kalau di dalam satu pengarang itu satu spasi, tapi kalau antar pengarang itu dua spasi. Dipahami ya. Ini contoh-contoh yang lain. Kemudian ini yang juga banyak yang keliru. Urut abjad, ya. Urut abjad. Jadi A, B, E, H, I, S. Nah, ini urut abjad. Jangan mencar-mencar. Ini sederhana, tapi saya sering kali mahasiswa ini keliru di sini. Asal menempelkan nama pengarang saja. Asal menempelkan pengarang saja sehingga keliru ya. Jadi seperti ini harus urut abjad, kemudian spasinya jangan sampai salah. Kemudian kalau menulis jurnal ya, ya, nama pengarang, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, dan halaman. Ya. Nama pengarangnya Mona Baker, tahun 1995. Judul artikel Corporate in Translation Studies, an overview and some suggestion for future research. Nama jurnalnya Target.
volume ke-7 halaman 223 sampai 243 ya. Kemudian ini contoh yang kedua, R.E. Barsky tahun 1996, judulnya The Interpreter as Interculture Agent in Convention Privat Hearing ya. Jadi untuk penulisan buku dan jurnal itu harus diperhatikan. Ada lagi kalau penulisan di internet ya. Bagaimana kalau mengambil di internet? Nah, itu harus diperhatikan juga. Kutipan-kutipan di sini ya. Oke, buat mahasiswaku Trianandra semuanya, sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman. Jangan lupa ya, jangan lupa sekali lagi saya mengingatkan, satu, absen diisi akad. Absen itu setelah video ini saya upload di siakat baru bisa absen ya. Kemudian Anda tulis ini di live chatnya siapa yang mengikuti perkuliahan saya, kita tahu ya. Saudara Tripurwati gimana? Anda tugas Anda menduduk ini apa ya? Menggali makam ya, katanya tetangganya ada yang meninggal kemudian dia ditugaskan di makam untuk menggali makam. Udah jam segini ya, semoga segera selesai ya Purwati ya. Oke, buat mahasiswaku semuanya jangan lupa ya, jangan lupa ingat untuk minggu depan saya ingin kalian sudah memberikan hasil tugas akhir yang sudah Anda buat ya. Kirim ke saya via WA boleh, via email boleh ya. Kemudian nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi saya biar bisa tahu apa yang sudah Anda kerjakan. Jangan seperti ini ya. Anda tidak mengerjakan tugas akhirnya udah pertemuan ke-9 masih belum selesai tugas akhirnya. Ya minimal bab 1 lah ya. Minimal bab 1. Jadi ada progres ya, ada semangat dari Anda untuk menyelesaikan tugas akhir ini ya. Yang di kemarin yang KKL di Yakult atau di ice cream ya, atau di Indofood ataupun di Pocari Sweat ya, di PT Otsuka Industries ya, bahwa itu hanya tempat Anda melakukan KKL ya. Tapi yang paling penting apa yang Anda dapatkan dari situ ya. KKL itu tidak hanya Anda bulan-bulan, enggak. Tidak ada bulan ya. Anda bisa merasakan bahwa Anda langsung ke perusahaan, kemudian diskusi dengan perusahaannya ya untuk sebagai bahan pembuatan tugas akhir saudara ya. Jadi saya harapkan di pertemuan ke-10 minggu depan Anda sudah mengirim file ke saya ya. Mengirim file saya untuk konsultasi tugas akhir. Jangan diam aja. Nanti nggak selesai-selesai tugas akhir Anda ya. Dan
Saya harap apa yang sudah saya buat ini ya, ini untuk absen ada Bella Karisma, ada Yuni Purwanti, ya. Tolong untuk bisa wajah saya hilang. Ya, buat Munadir, Pak Basuki, Tri Purwadi, Anissa Wulan, Bella Karisma, Yuni Purwanti. Jangan lupa minggu depan Anda harus sudah minimal bab 1 ya, minimal bab 1. Ya, kalau bisa sudah sampai bab 2 atau bab 3 selesaikan semuanya, bisa segera untuk maju ujian ya. Oke, buat semuanya mahasiswa saya, mahasiswa Trianandra semuanya tetap semangat ya. Semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan ya. Dan jadilah garda terdepan sebagai contoh ya yang baik. Nah, bagaimana harus Anda memakai masker, kemudian Anda sebagai mahasiswa Trianandra harus mencontoh ya, harus sebagai contoh yang baik bagi masyarakat ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.